Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Erni Sagita, selama satu sesi ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel ini merupakan mata kuliah pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program Sarjana Farmasi semester 5. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan, peran dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi, berbagai teknologi pembuatan sediaan nanovesikel, mikro-nanoemulsi, misel, nanopartikel berbahan lipid dan logam, serta evaluasi dan karakterisasi produk yang diproduksi. Topik perkuliahan pada sesi ini adalah sistem penghantaran misel. Setelah mengikuti topik hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan, peran dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi, terutama sistem penghantaran misel. Berikut adalah beberapa referensi yang dapat Anda gunakan. Sebelum masuk lebih dalam ke topik misel, kita perlu memahami dulu molekul pembentuk misel, yaitu surfaktan. Surfaktan merupakan molekul yang memiliki dua bagian yang berbeda pada struktur kimianya, di mana salah satunya adalah bagian hidrofilik dan yang lainnya adalah bagian hidrofobik. Surfaktan juga biasanya disebut sebagai molekul amfifilik, amfifatik, atau agen aktif permukaan, atau surface active agents. Berikut adalah ilustrasi dari molekul surfaktan yang terdiri atas bagian kepala yang hidrofilik atau suka air, dan bagian ekor yang hidrofobik atau takut air. Dengan memahami struktur dari surfaktan ini, kita akan lebih mudah untuk memahami proses bagaimana misel terbentuk. Surfaktan dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan muatannya. Yang pertama adalah surfaktan non-ionik atau tidak bermuatan. Contohnya adalah ester sorbitan atau yang biasa dikenal dengan merek dagang SPAN. Lalu ada polisorbat atau yang biasa dikenal dengan merek dagang Twin, dan juga ada polaksamer. Kedua, surfaktan anionik atau yang bermuatan negatif. Contohnya adalah sodium lauryl sulfat yang banyak digunakan sebagai bahan baku deterjen. Ketiga, surfaktan kationik atau bermuatan positif. Contohnya quaternary amonium dan pyridinium. Keempat, surfaktan zwitter ionik atau amfolitik yang artinya bermuatan positif dan negatif. Contohnya adalah kokamidopropil betain. Nah, dari segi ukuran molekul, surfaktan dapat berupa molekul kecil atau makromolekul seperti blok kopolimer. Berikut adalah contoh struktur kimia dari berbagai jenis surfaktan, di mana area yang merah muda adalah bagian hidrofobik dan area yang biru muda adalah bagian hidrofilik. Anda juga bisa melihat perbedaan muatan pada struktur kimia dari tiap jenis surfaktan tersebut. Saat ini, jenis surfaktan yang banyak digunakan dalam sistem penghantaran obat adalah surfaktan yang berasal dari polimer. Biasanya, surfaktan ini berupa blok kopolimer yang terdiri dari satu blok rantai polimer hidrofobik dan satu blok rantai polimer hidrofilik. Surfaktan yang terbuat dari polimer relatif tidak toksik dibandingkan dengan surfaktan molekul kecil, terutama jika akan digunakan untuk sediaan injeksi. Selain itu, struktur kimianya juga dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah mengenal tentang surfaktan, kita sekarang bisa berlanjut ke proses pembentukan misel. Kalau kita punya surfaktan, lalu kita larutkan ke dalam medium air pada konsentrasi kecil, molekul surfaktan tersebut akan cenderung memposisikan diri di permukaan, dengan bagian hidrofilik menghadap air dan bagian hidrofobik menghadap udara seperti terlihat pada gambar. Ketika kita tambahkan surfaktan terus-menerus, molekul surfaktan akan terus mengisi permukaan air hingga area permukaan sudah penuh dan tidak bisa diisi lagi oleh molekul surfaktan yang lain. Ketika kita tambahkan lagi surfaktannya, maka molekul surfaktan yang tidak mendapat tempat di permukaan akan masuk ke dalam air membentuk suatu agregat dengan molekul surfaktan lain, di mana bagian hidrofobiknya akan menghadap ke arah dalam agregat dan tersembunyi dari air, sementara bagian hidrofiliknya menghadap ke arah luar agregat atau ke arah air.
Konsentrasi surfaktan minimum yang diperlukan pada saat permukaan air sudah penuh dengan molekul surfaktan dan misel mulai terbentuk disebut dengan critical micelle concentration atau CMC. Orientasi molekul surfaktan dalam misel akan berbeda tergantung dari medium di mana surfaktan tersebut dilarutkan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, jika mediumnya air, maka bagian ekor hidrofobiknya akan menghadap ke dalam dan bagian hidrofiliknya akan mengarah ke air. Sebaliknya, jika medium pelarutnya adalah pelarut nonpolar seperti minyak, misel yang terbentuk akan memiliki ekor hidrofobik yang mengarah keluar dan kepala hidrofilik yang mengarah ke dalam. Nah, pada pemanfaatan misel sebagai sistem penghantaran obat, ada beberapa cara memasukkan obat ke dalam struktur misel. Salah satunya adalah dengan enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan proses penyelubungan obat dalam suatu kantung, di mana dalam topik ini kantung tersebut adalah misel. Misalnya, kita punya obat hidrofobik atau tidak larut dalam air, lalu kita mau melarutkan di dalam air. Tentunya tidak bisa larut sempurna, pasti akan ada bagian yang tidak larut. Lalu bagaimana kalau obat tersebut masuk ke dalam tubuh kita, misalnya saluran pencernaan dan juga sistem peredaran darah yang sebagian besar tersusun atas air. Padahal, untuk dapat bekerja sebagai obat, obat tersebut harus dalam bentuk terlarut terlebih dahulu. Nah, dengan mengenkapsulasikan obat ke dalam misel, obat tersebut akan masuk ke dalam bagian dalam misel, yaitu bagian yang hidrofobik, sementara bagian luarnya terlindungi oleh bagian hidrofilik dari misel, sehingga molekul obat tersebut bisa ikut terlarut bersama misel. Teknik pembuatan misel sebetulnya tidak jauh berbeda dari liposom. Yang paling umum digunakan adalah metode hidrasi lapis tipis atau thin film hydration. Pertama-tama, surfaktan dilarutkan di dalam pelarut yang sesuai, kemudian larutan tersebut dipanaskan sambil diputar pada rotari evaporator hingga seluruh pelarut menguap dan terbentuk lapis tipis surfaktan pada bagian dasar labu. Setelah itu, lapis tipis dihidrasi menggunakan air dan misel pun akan secara spontan terbentuk. Beberapa aplikasi misel dalam penghantaran obat yang sudah diteliti antara lain untuk penghantaran obat anti kanker 10-hidroksikamtotekin, penghantaran obat tertarget kolon dari selekoxib, dan juga penghantaran intranasal obat antiinflamasi dexamethasone. Demikianlah topik 8 dari perkuliahan ini. Kita telah mempelajari tentang sistem penghantaran misel. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai teori, sistem dan teknologi solid lipid nanopartikel. Terima kasih atas perhatian Anda selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.